November 1960, seorang pemuda dari Indonesia sedang bersiap pergi untuk kuliah di Pyongyang, Korea Utara. Pemuda itu adalah Gatot Wilotikto, mahasiswa jurusan Biologi Universitas Padjadjaran Bandung, yang terpilih untuk kuliah di Pyongyang atas undangan Liga Pemuda Korea. Perjalanan Gatot ke Korea Utara tidaklah mudah. Minimnya hubungan diplomatik negeri itu dengan negara lain membuatnya tak punya akses penerbangan langsung dengan banyak negara. Indonesia sendiri pun saat itu juga belum menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara, sehingga ketika berangkat Gatot hanya berbekal paspor Tiongkok. Setelah sepekan dalam perjalanan, Gatot akhirnya tiba di Pyongyang. Di sana, Gatot mengambil jurusan tenaga listrik di Institut Teknologi Kim Chaek. Kala itu, Korea Utara sudah menjadi negara yang mandiri. Mereka bisa cepat bangkit tak lama setelah Perang Saudara, berkat bantuan negara-negara sosialis komunis seperti Jerman Timur, Cekoslovakia, Tiongkok, dan Uni Soviet. Selama kuliah di Pyongyang, Gatot harus sering mondar-mandir Pyongyang-Peking untuk memperpanjang paspor. Namun, hal itu justru memberi berkah baginya. Pada 1961, Kedubes RI di Peking mengundang Gatot dan temannya untuk ikut menyambut kunjungan Presiden Soekarno. Ia pun jadi berkesempatan bertemu empat mata dengan Bung Karno. Selain itu, saat delegasi kebudayaan di bawah pimpinan Direktur Hubungan Budaya Luar Negeri Mulwanto tiba di Pyongyang, Gatot dipercaya menjadi perwakilan pemerintah Indonesia. Karena kedatangan delegasi itu hampir bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, mereka pun menyelenggarakan peringatan Sumpah Pemuda di Pyongyang atas usulan Gatot. Kebanggaan Gatot berikutnya adalah ketika Dubes Keliling Indonesia Supeni berkunjung ke Korea Utara untuk mempromosikan Ganevo. Gatot yang bekerja sebagai penerjemah Supeni diperintah membujuk Korut untuk mengirimkan atlet-atletnya ke Ganevo. Karena saat itu Korea Utara tak langsung mengiyakan, Gatot pun menyampaikan Indonesia akan langsung membuka kantor perwakilan diplomatik di Pyongyang begitu Korut ikut Ganevo. 2 hari setelah informasi Gatot itu, Korea Utara secara resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam Ganevo. Kunjungan Soekarno ke Pyongyang pada 1 hingga 4 November 1964 menjadi penanda hubungan baik kedua negara secara resmi. Saat itu, Soekarno yang sedang getol menggelorakan konsepsinya mengenai tata dunia baru, memandang Korea Utara sehaluan untuk membangun New Emerging Forces dan menghancurkan Old Establishing Forces. Setelah kunjungan Soekarno, banyak tokoh Indonesia mengunjungi Korut, di antaranya Arudji Kartawinata dan Hairul Saleh yang datang sesaat sebelum Prahara 1965. Meski beberapa perwakilan pemerintah Indonesia, mulai ada Malik hingga Harmoko, tetap mengunjungi Korut setelah Prahara 1965, hubungan kedua negara tidak seharmonis masa Soekarno. Pada masa Orde Baru, hubungan diplomatik Indonesia dengan Korut bergeser kepada hubungan ekonomi. Perubahan sikap Indonesia pasca pergantian rezim pada akhirnya ikut menentukan nasib orang-orang Indonesia di Korut. Gatot yang sejak lulus bekerja sebagai peneliti di alma maternya harus kehilangan kewarganegaraannya selama puluhan tahun. Setelah 51 tahun tinggal di Korea Utara, Gatot akhirnya bisa pulang ke Indonesia pada 2011.